Ya, minum es setelah makan gorengan bisa bikin lemaknya itu membeku dan menempel di usus. Gorengan Menarik juga ya. bikin Alasan mana mungkin mitos itu? Tapi gue percaya sih, soalnya konten gue tuh ada ngirim video ini juga di grup keluarga saya. Nah iya ya tuh. Tapi secara logika bener juga sih. Kocak sih, Van. Masa ALS bisa bikin lemak beku di usus? Ngawur itu. Ya kan mengalir di dalam usus yang sama. Minyak ketemu air es, ya beku lah. Ya nggak sih? Yes, betul itu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ngeliat influencer yang ngasih tahu ilmu, tapi setelah cek kebenarannya Ternyata bohong dan bukannya fakta tapi fitnah. Maka dari itu, kami akan mengecek 4 video terbaru mengenai keakuratan informasi. Dari salah satu akun Instagram yang suka kasih tahu mengenai gizi dan kesehatan, yaitu Vincent Diary. Video yang pertama dijelaskan bahwa nasi matang sebaiknya tidak dibiarkan lebih dari 2 jam di suhu ruang karena bisa jadi tempat berkembang biaknya bakteri Bacillus cereus. Mengambil data dari RRI dan Great Health, statement ini benar karena faktanya nasi bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri Bacillus cereus, penyebab dari Fred Rice Syndrome. Sporanya tahan panas dan bisa menghasilkan racun yang nggak bisa hilang walaupun dipanaskan ulang. Bakteri ini bisa berkembang hanya dalam 30 menit sampai 6 jam dan menyebabkan mual hingga diare. Jadi jangan disepelekan ya. Video kedua membahas tentang perbedaan zat besi heme dan non heme. Disebutkan bahwa zat besi heme lebih stabil dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan kenyataan statement itu benar. Mengapa? Karena menurut Journal Nutrition of College, zat besi heme mempunyai ketersediaan hayati sebanyak 15-35% dan penyerapannya tidak terlalu dipengaruhi oleh makanan lain. Sementara zat besi non heme yang ada di sayur-sayuran, penyerapannya cuma 2-20% dan sangat bergantung pada makanan pendamping. Jadi, untuk penyerapan zat besi yang optimal, zat besi heme lebih unggul. Selanjutnya, video ketiga membahas mengenai kandungan likopen pada tomat cherry yang lebih tinggi daripada tomat biasa. Berdasarkan 3 jurnal yang saya temukan, dapat disimpulkan bahwa statement tersebut benar. Kok bisa? Karena tomat cherry memiliki kadar likopen, vitamin C, dan antioksidan yang lebih tinggi daripada tomat biasa. Di mana tomat cherry memiliki kadar likopen hingga 12 mg per 100 gram, sedangkan tomat biasa sekitar 3-7 mg per 100 gram. Jadi, kalau mau manfaat antioksidan lebih maksimal, tomat cherry bisa jadi pilihan. Selanjutnya, video keempat yang membahas soal perbedaan susu evaporasi dan susu kental manis. Pernyataannya, susu evaporasi lebih rendah air dan gula, sedangkan SKM justru tinggi gula dan cuma sedikit susunya, dan tidak bisa dijadikan sebagai pengganti susu. Setelah kami telusuri, itu benar. Diambil dari headline dan web resmi BPOM, susu evaporasi dibuat dengan menghilangkan 60% air tanpa tambahan gula. Sementara SKM tidak dianjurkan sebagai pengganti susu dan tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya sumber nutrisi. Jadi jangan langsung percaya pada semua yang viral atau terlihat meyakinkan. Cek fakta, cek sumber, lebih bijak berteknologi.